Pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja dan ditemani oleh seorang ratu yang memiliki seorang putri bernama Dayang Sumbi, yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Kemudian, ia merasa kesal dan ia berjanji, apabila ada seseorang yang membawakan pintalan benang yang jatuh itu kepadanya, kalau ia seorang laki-laki, akan dijadikannya sebagai suami. Namun, apabila ia seorang perempuan, maka akan dijadikannya sebagai saudara. Pada akhirnya, yang menemukan pintalan benang tersebut adalah seekor anjing yang bernama Tumang. Dan ia pun harus menjalankan ucapan janji yang telah dikatakannya. Kemudian, mereka hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga. Dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan bernama Sangkuriang. Dalam kehidupan sehari-hari, Sangkuriang selalu ditemani oleh Tumang, yang dianggapnya hanyalah seekor anjing, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi ingin memakan daging menjangan, sehingga ia menyuruh anaknya untuk berburu rusa ditemani oleh seekor anjing. Setibanya Sangkuriang di tengah hutan, ia tidak memperoleh daging buruannya. Lalu, ia mengarahkan busur ke arah Tumang sebagai pengganti buruannya. Tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Setibanya di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Lalu, Dayang Sumbi memakan daging tersebut. Dan beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Kemudian, Dayang Sumbi bertanya kepada Sangkuriang mengenai keadaan si Tumang yang tak kunjung pulang. Lalu, Sangkuriang menjawab, "Maafkan aku, Ibunda, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, tapi daging itu adalah milik Tumang." Dayang Sumbi pun begitu marah besar mendengar perkataan Sangkuriang tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sangkuriang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Lalu, Dayang Sumbi mengusirnya, dan Sangkuriang pun pergi dalam keadaan terluka di kepalanya. Beberapa tahun berlalu, Sangkuriang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sangkuriang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian, ia bertemu kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona Manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau kupersunting untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Suatu ketika, Sangkuriang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sangkuriang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sangkuriang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu? Bekas luka di bagian kepalaku ini, aku dulu pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayanganku. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah Sangkuriang anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sangkuriang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah putraku, kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku bukan?
Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, Nak. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi pun menjelaskan mengenai dirinya dan putranya, serta anjing yang bernama Tumang. Namun, Sang Kuryang tetap tidak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apakah kamu tetap bersikeras untuk mempersuntingku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku jalankan segala persyaratan yang kau ajukan. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik, sehingga perahu itu membentuk sebuah gunung. Pesan moral dari legenda Sang Kuryang itu mengajarkan kita agar selalu menghormati dan menuruti apa kata orang tua, sayang pada hewan peliharaan, dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu, terutama jangan mudah